pagi, good people. Apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona dalam Nokin Show Live. Nah, senang sekali karena program Nokin Show Live bisa hadir kembali dan kita sudah ada di penghujung bulan Oktober, tepatnya 30 Oktober 2020. Nah, good people, pada kesempatan ini Nokin Show Live tetap didukung oleh Swiss Bank Hotel Merauke, Bali Treatment, Cafe Valentine, Sinarmas Multi Finance, Eramas Group, kemudian dari Minasi Resto, Rumah Kopi Dewarung, Rumah Minerasi, Namek Store, El Floris, Rumah Makan Cake, Rumah Makan Beda Seribu, Donat Kiran, Mirajaya Bakery. Dan people, di tangan saya ada sebuah ikon. Ya, ikon. Kita tahu ya, ini adalah ikon Merauke, tepatnya ikonnya Komisi Pemilihan Umum. Iya, kan dulu. Ya, di tangannya ayo memilih untuk Merauke. Tepatnya 9 Desember 2020 kita akan masuk dalam sebuah pesta demokrasi, yaitu pemilu kada, pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke yang kita cintai ini. Nah, good people, seperti yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, hari ini 30 Oktober ada satu event yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu debat kandidat. Pasti event ini sudah ditunggu oleh semua pihak, termasuk juga masyarakat yang tentunya sangat peduli terhadap jalannya pesta demokrasi yang telah dinanti-nantikan ini. Good people, bersama saya ingin mengajak good people pagi hari ini di Swiss Bank Hotel bertemu dengan seseorang yang punya kapasitas sebagai penyelenggara debat kandidat. Siapakah dia? Ikuti saya, good people. Saya senang sekali melihat ikonnya Iya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke ya, Iya benar. memakai salah satu hewan endemik di Kota Merauke, yaitu kanguru. Iya. Benar sekali Kak Winona. Mhm. Ini lucu sekali. Ini juga salah satu bentuk campaign juga ya Benar. kepada masyarakat Merauke untuk tidak boleh golput, harus memberikan hak suaranya pada pemilu kada, tepatnya 9 Desember 2020. Betul ya Kak ya? Benar sekali Kak Winona. Ya, good people, saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk pagi hari ini boleh berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Merauke, Kakak Treisya Mahuse, Sarjana Hukum. Nah, tentunya event hari ini sungguh luar biasa yang telah dipersiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang nih Kak Treisya ya, terkait persiapan-persiapan yang akan dilakukan karena tepatnya sebentar malam jam 7 waktu Indonesia bagian timur akan dilaksanakan debat kandidat oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah, kita taruh dulu nih ya. Nanemnya ditaruh dulu ya Kak Winona. Maskot kami ini Maskot namanya KPU. Nanem. Oh, Iya, Nanem namanya. Oh, iya Kakak Nanem, tunggu sini dulu. Iya. Oke, Kakak Treisya di samping kesibukan pada hari ini untuk menggelar agenda debat kandidat untuk 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Iya, ini semua masyarakat di Kota Merauke saya percaya tengah menanti-nantikan saat yang luar biasa. Dan tentunya sebagai pihak penyelenggara pasti juga persiapannya harus maksimal ya Kakak Treisya, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi debat kandidat ini mungkin lewat layanan media yang sudah disiapkan juga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Baik Kakak Treisya, dari tahapan-tahapan yang sudah boleh berjalan sejauh ini ya, sebagai warga masyarakat kita juga tentunya mendukung semua boleh berjalan dalam keadaan baik. Nah, terkait untuk persiapan sebentar malam nih Kak Treisya,
Ini pasti dari sekarang juga sudah cukup berdebar-debar ya, karena semua agenda harus berjalan dengan sukses. Nah, mungkin sedikit informasi kepada good people, kira-kira tahapan-tahapan persiapannya apa saja nih yang sudah dilakukan? Iya, baik Kak Winona ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang tahapan yang sedang kita laksanakan saat ini adalah tahapan kampanye. Dan debat ini merupakan salah satu metode dari kampanye. Kampanye ini kan banyak ya metodenya, ada pertemuan tertutup, kemudian ada melalui bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan debat publik ini adalah salah satunya. Ya, dan sesuai dengan jadwal ya, debat publik ini akan kita laksanakan tepatnya hari ini Jumat 30 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB ya, waktu Indonesia Timur, bukan waktu Indonesia terserah ya. Pukul 7 malam ya, pukul 7 malam sampai dengan selesai. Dan dijadwalkan debat publik ini akan kita laksanakan 3 kali. Tiga kali, ya. Debat pertama, puji Tuhan, akan kita laksanakan pada hari ini. Dan debat kedua akan dilaksanakan nanti pada tanggal 30 November 2020. Dan debat ketiga akan kita laksanakan pada tanggal 4 Desember 2020. Dan memang sesuai dengan aturan atau PKPU ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk debat publik ini maksimal memang harus dilaksanakan 3 kali. Dan kita telah sepakat dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara dan LO atau tim penghubung dari masing-masing pasangan calon telah disepakati untuk dilakukan debat sebanyak 3 kali. Seperti itu. Di tahap pertama debat kandidat ini kita calon bupati dan wakil bupati bersama-sama? Benar, jadi untuk debat publik yang nantinya perdana malam ini akan kita laksanakan, yaitu masing-masing pasangan calon dalam hal ini calon bupati dan calon wakil bupati seperti itu. Dan persiapan-persiapan yang lain, ya ini karena kita melibatkan banyak pihak juga ya Kak Winona, yang mana nanti di sini ada juga yang namanya panelis ya. Panelis ini mereka yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini untuk panelis sendiri kita libatkan dari berbagai kalangan. Ada dari kalangan akademisi ya, dalam hal ini dari UNCEN dan juga Musamus, kemudian juga dari LSM ada, dan tokoh perempuan juga ada, Kak Winona. Ada berapa panelis yang nanti akan hadir dalam debat kandidat? Ya, ada 4 panelis nanti ya yang akan terlibat dalam debat publik ini. 4 panelis itu yang seperti sudah disampaikan dari LSM ya, dari akademisi, dari tokoh perempuan juga ada. Terkait materi-materi pertanyaan yang akan disampaikan kepada para calon bupati dan wakil bupati ini disusun oleh panelis Jadi kewenangan sepenuhnya itu untuk pertanyaan-pertanyaan disusun nanti sepenuhnya oleh panelis. Jadi kami komisioner ya KPU tidak mengetahui sama sekali ya. Materi dari kami nanti hanya memberikan tema ya, kami hanya memberikan tema, kemudian untuk dipertajam lagi nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh panelis. Dan kami KPU tidak terlibat langsung ya untuk dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya takutnya nanti bocor keluar dan lain sebagainya seperti itu. Dan panelis juga sendiri kita harapkan jangan sampai juga bocor keluar. Makanya kemarin kami sepakat untuk buat fakta integritas. Artinya kita bekerja ini harus menjaga integritas ya, Kak Winona ya, netralitas dan tetap profesional. Itu yang paling penting ya. Seperti itu. Oke. Nah, di tema debat kandidat tahap pertama ini ya, perdana ini terkait tentang clean and good governance. Benar. Ya. Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tentunya bertanggung jawab. Nah, aspek ini yang nanti akan diperbincangkan. Berarti materinya juga yang disusun juga terkait tema ini ya. Dengan tema pastinya. Iya. Nah, dalam penentuan tema di tahap pertama ini terkait tema garis besarnya clean and good governance ini itu ditentukan oleh KPU atau sudah memang ada acuannya? Iya, memang sudah ada acuannya. Kami juga sudah diberikan kisi-kisi, tinggal kami kembangkan saja temanya seperti itu. Oke, dan kalau kita bisa lihat juga dari ketiga pasangan calon ini juga kan
punya pengalaman di governance ya, pemerintahan. Benar. Tentunya ini juga menjadi referensi yang kuat pada saat nanti materi pertanyaan oleh moderator disampaikan kepada ketiga calon kandidat. Ini yang paling penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Benar. Karena memang tema yang kami berikan kemudian nanti dipertajam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun oleh panelis. Ini memang kita juga melihat situasi dan kondisi di daerah, dalam hal ini di Merauke, kondisional daerah ya, masalah yang ada di Kabupaten Merauke ini, seperti itu. Iya, oke, baik. Nah, tentunya persiapan secara teknis pun juga disiapkan oleh KPU. Nah, ini untuk teknis sehingga informasi dari materi debat kandidat ini bisa tersampaikan dengan baik, mungkin diminimalisir, tidak ada noise atau gangguan sama sekali ya, sehingga transfer informasinya bisa berjalan. Ini secara teknis seperti apa, Kak Teresa? Iya, jadi untuk debat publik ini pertama kami akan siarkan secara langsung ya. Kami akan siarkan secara langsung. Kami juga bekerja sama dengan pengelola TV kabel. Kemudian yang utama itu melalui LPPRI juga ya. LPPRI ya. Kemudian audio ya. Jadi di kampung-kampung juga masyarakat yang ada di wilayah RRI ini kan menjangkau sampai ke kampung-kampung ya. Mudah-mudahan masyarakat juga di kampung bisa mendengarkan debat langsung ini seperti itu. Kemudian masih ada lagi Kak Winona ya, kami akan menyiarkan langsung juga melalui Facebook KPU Kabupaten Merauke. Kemudian juga ada channel YouTube. Nah, ini yang akan kami gunakan. Kemudian bisa disaksikan juga melalui Videotron yang tersedia di beberapa titik. Ya. Ada siaran tundanya juga ya. Siaran tunda ini nanti melalui TVRI Papua seperti itu kan. Jadi masyarakat yang tidak datang langsung menyaksikan bisa menyaksikan secara virtual juga ya. Artinya tadi RRI secara audio ya. Jadi melalui media sosial juga, artinya ini kan virtual ya, bisa menyaksikan karena memang sesuai dengan aturan ya. Protokoler juga. Ya, kita kembali lagi debat publik ini atau tahapan pilkada ini kita laksanakan di tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini ya Kak Winona. Jadi memang protokol itu harus kita wajib menerapkan dan memang sesuai dengan PKPU ya. Untuk debat publik ini kami tidak dapat mengundang semua pihak ya. Jadi kami batasi. Jadi yang hadir dalam debat publik ini hanya pasangan calon ya, kemudian masing-masing pasangan calon ya, ada 3 ya pasangan calon, kemudian 4 orang tim dari tiap kampanye calon, dari masing-masing pasangan calon. Ya, kemudian kami juga mengundang 2 orang komisioner Bawaslu, kemudian 5 orang komisioner KPU ya, dan ditambah dengan 4 panelis dan 1 moderator. Jadi memang terbatas Kak Winona ya. Dengan memperhatikan protokol COVID-19 tadi. Ya, memang sedikit berbeda dari debat kandidat sebelumnya ya, di periode sebelumnya ya, yang mungkin kalau dihadiri oleh masyarakat banyak pasti cukup seru gitu ya. Nah, ini berarti mungkin dari tiap-tiap pasangan calon kandidat ini juga sudah mungkin persiapan untuk nobar ya, kayak nonton-nonton bareng begitu. Kami harapkan juga begitu. Ya. Karena memang terakhir kami koordinasi dengan LO atau tim penghubung mereka, kami berharap masing-masing tim penghubung ya bisa menyediakan jaringan internet di masing-masing sekretariatan sehingga pendukung-pendukung dari masing-masing pasangan calon juga dapat menyaksikan secara virtual debat publik ini, begitu Kak Winona. Nah, kira-kira arahan-arahan seperti apa yang ditujukan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati ini dalam mempersiapkan debat kandidat ini? Karena ini juga ajang yang sangat-sangat bergengsi bagi ketiga pasangan calon ya, di mana pengetahuan, skill, kemampuan, integritas dan semuanya ini boleh dibilang ini panggung yang memang sebuah ujian yang akan dilihat oleh masyarakat banyak nih Kak Teresa. Iya benar, jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa
debat publik ini merupakan salah satu metode kampanye ya. Jadi memang manfaatkan momen atau debat publik ini sebaik-baiknya. Artinya di ajang inilah kita akan menyampaikan visi misi dan program kerja kita kepada pemilih atau masyarakat yang menyaksikan. Dan sebagai penyelenggara kami berharap bahwa penyampaian visi misi program kerja dapat disampaikan secara elegan dan bermartabat, jangan saling menjatuhkan ya, saling menyinggung dan lain sebagainya. Karena artinya begini Kak Winona ya, jangan sampai ya ajang debat publik ini ada dua di sini yang akan terjadi ya. Bisa saja masyarakat yang pada awalnya atau pemilih yang pada awalnya menyatakan golput, tetapi setelah mereka menyaksikan debat publik ini mereka tertarik, akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Tetapi bisa juga sebaliknya, jangan sampai masyarakat atau pemilih ini hilang simpatinya, ya itu betul. Nah, jadi harapan kami KPU ya, debat ini bisa berjalan dengan baik ya, visi misi dapat disampaikan dengan baik, yaitu tadi Kak Winona secara elegan dan bermartabat seperti itu ya. Oke. Berarti untuk good people nih, terutama untuk young people, pemilih pemula ya, untuk generasi milenial, mari manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini, kita terlibat dalam pesta demokrasi. Benar. Menggunakan hak suara kalian pada tanggal 9 Desember dan ini perdana kita akan menyaksikan ketiga pasangan calon kita yang tentunya semua punya kualifikasi, punya kehebatan, punya kemampuan yang layak menjadi pemimpin bagi Kabupaten Merauke. Tinggal bagaimana kita mencerna informasi yang nanti akan disampaikan secara elegan dan tentunya juga bermartabat. Nah, sejauh ini Kakak Tere, ada hal-hal mungkin tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang ya mungkin bisa dilalui dengan baik oleh teman-teman sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sudah bisa dilalui dengan baik. Tahapan banyak nih Kak Winona, tahapan apa ya? Ya maksudnya dalam mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan sampai di tahap kita akan melakukan debat kandidat ini, tantangan-tantangan yang berhasil dilewati. Puji Tuhan sejauh ini ya Kak Winona ya, memang beberapa waktu lalu sempat dihentikan ya, kita sempat vakum 3 bulan karena pandemi COVID, tapi kemudian dilanjutkan lagi. Puji Tuhan sampai dengan tahapan hari ini tidak ada kendala yang berarti Kak Winona ya, dapat kita laksanakan semua berjalan dengan lancar. Ya mungkin karena itu tadi saling berkoordinasi ya, karena dalam tahapan ini kami KPU tidak bekerja sendiri. Kami banyak melibatkan berbagai pihak, ya kan. Misalnya untuk tahapan pendataan ini kami harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan. Nah, misalnya untuk kami anggota KPU, kemudian anggota-anggota kami atau badan penyelenggara kami di tingkat bawah yang harus dirapit dan lain sebagainya. Kemarin kan sebelum melaksanakan tahapan kita harus pastikan dulu nih, kita rapit dulu. Nah ini kan berarti kita harus melibatkan Dinas Kesehatan, harus berkoordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan, dengan tim gugus COVID-19. Nah seperti itu kan. Jadi memang harus dengan koordinasi yang baik tahapan ini bisa jalan, dan puji Tuhan sampai dengan debat yang nantinya akan kita laksanakan malam ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk debat publik sendiri ini persiapannya udah 100% fix ya. Dan ini rencananya ya setelah acara ini kami akan gladi resik lagi kembali ya. Baik. Nah, good people, di sela-sela gladi bersih yang akan dilaksanakan oleh KPU pada kesempatan pagi hari ini, kita senang sekali karena bisa bertemu langsung dengan Ketua KPU dan berbincang-bincang. Nah, Kak Trisha, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada masyarakat luas terkait penyelenggaraan debat kandidat tahap pertama yang akan digelar sebentar malam ini, sehingga harapan dari KPU juga bisa berjalan dengan baik karena dukungan juga dari masyarakat. Iya. Jadi Kak Winona ya, untuk setiap kerja-kerja kami ya sebagai penyelenggara ya, kami KPU berusaha maksimal nih ya, berusaha maksimal menjalankan tugas mulia ini ya. Tugas mulia ini atau agenda besar ini bukan debat publik saja. Ini tahapannya ini masih sampai nanti 9 Desember 2020 ya.
tahapan terakhirnya tahapan pemungutan suara. Nah, sebagai penyelenggara kami akan bekerja maksimal dengan tetap terbuka atau transparan, menjaga integritas ya, kemudian profesional, adil seadil-adilnya ya, baik secara pikiran, perkataan, perbuatan untuk mewujudkan ya pilkada Merauke yang berkualitas ke depan. Nah, dan untuk pemilih atau masyarakat ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa mari kita sama-sama menyaksikan debat publik ya, kita ikuti, kita pahami, kita mengerti dan jadikan debat publik ini nanti sebagai referensi untuk pemilih atau masyarakat menentukan nanti hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Begitu ya Kak Oke, luar Winona ya. biasa. Sukses ya untuk Kak Tresya dan teman-teman Amin. komisioner dan seluruh perangkat yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke bersama dengan mitra Bawaslu dan tentunya semua pihak, bahkan semua pendukung dari ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan tentunya kita sebagai masyarakat yang nanti akan menggunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020. Mari kita dukung penyelenggaraan pesta demokrasi yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, bermartabat untuk Merauke yang lebih baik ke depan. Good people, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang singkat kami dengan Kakak Tresya Mause pada kesempatan pagi hari ini langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke, tempat penyelenggaraan debat kandidat juga yang akan segera berlangsung tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nah, mari kita saksikan dengan sukacita bagaimana pasangan calon kita nanti akan bertarung di debat kandidat tahap pertama dengan tema Clean and Good Governance. Oke, saya Winona dan kerabat kerja undur diri. Sukses untuk KPU Merauke. Semangat untuk kita semua. Sampai jumpa. Jangan lupa sebentar malam saksikan debat kandidat tahap pertama. Nanem bilang dadah.